Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Sebentar. Ini kok bukan gua nggak mau ngeprint. Kenapa jadi ngeprint? Wait, udah ke ini belum? Oke, udah ke record. Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gua Seva di konten nganim. Suara gua pelan kayaknya karena ya lagi puasa, jadi suaranya pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang anime atau manga Tokyo Revengers. Ini anime atau ini manga atau anime ini nih di Muse Asia ada ya, di Muse Asia ada, dan beberapa kali jadi trending ya, bukan trending topik, trending di YouTube ya. Benar-benar beberapa kali tuh trending nih series gue yang baru aja trending ke berapa gitu. Selalu masuk trending loh. Tuh, trending 12. Selalu masuk trending ya karena emang seru sih ini anime. Ini anime seru sih, dan gue salah satu orang yang baca manganya, bukan animenya. Sebenarnya gue waktu itu nonton anime, gue waktu animenya keluar itu belum baca manganya. Tapi pas lagi nonton anime berapa episode, baru satu episode gue penasaran. Gue tuh orang gitu, kalau gue penasaran sama ceritanya, terus anime ini ada manganya atau light novel ya, gue bakal langsung nonton atau baca gitu, langsung baca itu. Jadi bener-bener jauh, dan manganya sama anime itu jauh banget manganya. Manganya itu udah 100 udah chapter 100-an, dan udah berapa udah banyak banget. Baru animenya udah ada, dan animenya emang skornya tinggi sih, 7,94. Ya, ceritanya itu bagus. Dia itu anime Yankee. Mungkin yang anime Yankee itu sekarang udah jarang-jarang ada ya. Udah nggak terlalu sering kayak dulu tuh kan banyak ya. Dulu kayak ada Beelzebub, ada ya pokoknya ada banyak lah. Yankee itu mungkin karena sekarang Yankee itu nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu menjual kali ya. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi ini salah satu Yankee yang bagus lah, tapi Yankee yang nggak terlalu Yankee banget, meskipun ya Yankee gitu. Gue juga agak-agak kurang ini sih sebenarnya kalau Yankee tuh ya, agak kurang suka, apalagi kayak nonton drama yang High and Low itu. Ya gue kurang suka aja si Yankee. Cuma kenapa gue nggak suka Yankee? Kayak Yankee tuh kayak rada-rada sedikit agak kayak apa sih gitu, kayak nggak, rada kayak pengen berantem terus gitu. Apa sih, nggak gue rada-rada kurang gitu. Tapi untuk Tokyo Revengers ini awalnya gue kira bener-bener Yankee banget, ternyata enggak. MC-nya itu emang nggak kayak Yankee yang lain gitu, yang gimana gue pengen ngajak ribut lu gitu, nggak jelas. Gue pengen terkuat, gue pengen ngajak ribut lu, ngajak ribut gitu, enggak. Nah, MC ini lebih kayak orang dewasa ya, emang sih ceritanya emang dia orang dewasa gitu, kembali ke masa lalu. Dan ya, cerita ini nggak cuma Yankee doang, ada supernaturalnya, ada dramanya, ada shonennya, shonen pastilah ya, ada time travelnya, ada detektifnya, ada banyak lah pokoknya. Karena ini seru, sumpah seru banget. Gue berapa kali di scene manga itu bener-bener nangis sih, bukan nangis, mengeluarkan air mata lelaki ya kan? Karena gue terharu dengan MC-nya yang dimana, wah itu kalau lu baca juga berkaca-kaca lah mata. Tapi ya, ini adalah salah satu series yang terseru ya, bukan series. Salah satu series terseru ya, sobat sih gue ngomong. Salah satu series terseru yang bisa lu tonton atau yang lu kepengen nonton gitu ya. Terutama ini kan dia anime Spring 2021 ya, anime Spring 2021 baru keluar, baru aja 4 episode. Tuh lu bayangin, baru 4 episode cuy. Jadi bisa lu tonton lah tuh. Baru ntar kalau di Muse Indonesia baru 4 tuh, baru episode 4. Premier Mei tanggal 2, sekarangnya tanggal berapa? Oh iya, baru kemarin. Baru episode 4, dan kemungkinan ini bakal lama sih. Dan ini berapa episode ya didapat ya? Berapa kur? Apakah terus, karena jauh banget ya? Udah jauh banget ini, dari manga ke anime itu jauh banget. Dapat berapa kur tahu nggak? Belum tahu, berarti mungkin antara 2 kur kali ya, 2 kur atau enggak dibikin lama kayak apa namanya si ini yang sekarang di remake tuh, gue lupa namanya. Shaman King kan 53 episode ya, itu 1 tahun lah.
53 episode tuh 4 kur sih gua. 4 kur kalau ya satu tahun. Tapi tidak tahu apakah ini jadi 1 tahun juga atau enggak, karena apa? Karena jauh banget sih. Jauh banget, bener jauh. Ya emang nggak jauh-jauh banget, tapi jauh lah dari perbedaan dari anime ke manganya itu jauh. Animenya sekarang ya episode 4 ya masih awal-awal di manga tuh udah 100, udah hampir 200, gue lupa. Berapa sih manganya gue lupa, pokoknya chapter itu udah jauh. Nah, jadi ini cerita tentang pokoknya ceritanya jadi cerita tentang MC kita yang bernama mana? Gue lupa namanya. Hanagaki Takemichi nih, dia itu dia orang dewasa ya, udah umur 20 tahun gitu. Dia jadi pengangguran, ya kan, pengangguran, dan dia sedikit merasa kayak apa namanya? Oh, gue dulu padahal kayak agak-agak sedikit inilah di masa lalunya, kayak dia tuh dulu Yankee, dia punya pacar gitu kan. Ya dulu kata zaman-zaman dulu tuh seru gitu. Dan tiba-tiba pada saat dia lagi begitu, dia dengar berita kalau pacarnya yang dulu, yang dia ingat itu, yang pacarnya dulu tuh yang bernama Tachibana Hinata ini, itu mati kena ketabrak truk lah kalau nggak salah. Nah, itu mati. Lalu si Hanagaki Takemichi ini nggak ada perasaan apa apalah. Tapi pada saat itu ya pokoknya nggak ada perasaan apa apa. Lalu dia ini pergi ke kayak keluar dari rumahnya. Nah, lalu tiba-tiba pada saat di kereta itu dia kayak didorong gitu, lalu kayak didorong dari lintasan kereta, dia jatuh, kepengen ditabrak tuh kan. Nah, tiba-tiba dia kembali ke masa lalu pada saat zaman-zaman dia lagi menjadi Yankee. Nih Yankee dia ketemu teman-temannya. Dia kayak itulah, pokoknya kayak balik ke masa lalu gitu. Akhirnya ketemulah pada saat dia pada saat kembali ke masa lalu kan, dia ketemu perempuan ini, ketemu cewek ini, ketemu pacarnya, lalu ketemu adik pacarnya. Lalu pada saat di taman dia ngomong ke adik pacarnya kalau pada tanggal segini tahun segini lu harus nyelamatin adek lu, nyelamatin kakak lu, karena kakak lu bakal mati lah gitu kan. Dia ada suatu kejadian dia bakal mati. Lalu pada saat itu awalnya kan nggak percaya adenya, ini apaan sih, nggak jelas gitu. Tapi dia akhirnya kayak agak-agak coba, yaudah diinget-inget lah sama adenya. Dia salam tangan, tiba-tiba si Hanagaki ini balik lagi ke masa depan. Nah, pada saat di masa depan ternyata masa lalu itu belum berubah, masih belum berubah kalau si pacar itu masih mati. Tetapi ada satu yang berubah, yaitu adiknya yang tadinya sebenarnya mati sama kakaknya. Kan kalau nggak salah mati, cerita itu mati ya. Dia nggak sih, gue lupa. Pokoknya mati. Cerita itu dia mati tuh kan. Awalnya tuh si Tachibana Hinata sama adiknya itu mati. Tapi sama Tachibana Naoto ini mati. Tapi setelah si Hanagaki ngomong ke Tachibana Naoto yang di masa lalu suruh selamatin kakaknya, ternyata di masa depan si Tachibana Naoto ini masih hidup. Ternyata dia kayak berubah gitu, dia hidup. Lalu dia ngomong si Naoto ini, kau telah menyelamatkan aku, kau telah bilang aku kalau tanggal segini tahun segini aku akan kayak kenapa gitu. Lu ngomong ke gue, jadi gue selamat. Tapi sayang kakaknya dia tidak selamat gitu kan. Jadi lu mau nggak tolongin gue untuk menyelamatkan kakakku gitulah, seperti itu. Ya akhirnya dimulailah cerita tentang dan cerita tentang bagaimana cara si Takemichi ini menyelamatkan pacarnya si Tachibana Hinata. Tapi kekuatannya itu kan dia bisa balik ke masa lalu ya. Balik ke masa lalu itu kekuatan itu dengan cara bersalaman dengan Tachibana Naoto. Jadi kalau dia salaman, dia bakal balik lagi ke masa lalu. Lucu sih efek ininya untuk kembali ke masa lalu ya, dengan cara salaman doang. Jadi dengan salaman dia balik ke masa lalu. Nah, lalu di masa lalu akhirnya dia, sebelum ke masa lalu dibilang lah sama si Tachibana Naoto kalau kakaknya itu mati gara-gara terlibat dengan geng Manjiro, bukan Manjiro, gue lupa. Apa ya, gue lupa nama iniannya, nama Tokyo Manji ya, Tokyo Manji Gang. Dia terlibat dengan kayak apa namanya, si Manji ini, akhirnya dia ditabrak mati gitu. Dan salah satu caranya adalah si Tachibana Naoto ngomong dengan cara tidak menemukan si Sano Manjiro sama si mana itu si bangsat.
Si bangsat mana? Ada nggak? Wah nggak ada, belum ada. Gambarnya nggak ada sini. Di mana ya? Pokoknya dengan si gue lupa. Namanya siapa? Gue lupa. Siapa sih musuhnya itu loh? Bentar gue inget dulu. Kaisuke Takashi Ryoi Nobutaka, bukan Kazutora. Wah belum ada kali ya. Hinata Chibana, Naoto Chibana, Manjiro Ken, bukan Masakata Kiyomasa, bukan Atsushi Agung. Nah Kisaki, kalau nggak salah Kisaki. Kalau nggak salah Kisaki deh, Tetsuta Kisaki kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah. Jadi si Manjiro ini jangan pertemukan si Kisaki sama Manjiro kalau nggak salah, kalau tidak salah. Jadi karena mereka berdua nanti bakal kayak berantem atau gimana gitu. Nah dimulailah cerita untuk menyelamatkan ya pacarnya kayak gitu. Ntar ada berapa menit? 10 menit, masih ada berapa menit lagi. Oke. Dimulailah penyelamatan itu. Dia melakukan berbagai hal si Hanagi Takemichi ini, kayak misalnya dia ngebuat si Sano Manjiro ini jadi, bukan ngebuat sih, Sano Manjiro kayak jadi kayak suka sama dia, bukan suka dengan artian suka cinta ya, tapi wah ini orang keren gitu kayak Hanagi gitu. Terus dia gabung dengan gabung dengan Tokyo Manji Gang. Pokoknya ada berbagai macam lah. Kalau misalnya gue ngasih tahu ya itu namanya spoiler. Jadi kalau lo mau tahu ceritanya lebih baik lo nonton manganya atau baca manganya dibanding nonton anime, karena nonton animenya ya masih lama, masih episode 4 men. Masih baru ketemu sama si siapa? Sini tuh masih baru ketemu, benar-benar baru ketemu. Nih dua orang ini. Dia masih benar-benar baru ketemu sama Manjiro kalau nggak salah. Enggak, ketemu Manjiro episode 2 ya kalau nggak salah. Ya pokoknya nanti ada bakal banyak kejadian dan bakal banyak kejadian sedih juga. Ya nggak banyak sih, nggak terlalu banyak banget sih sedihnya, tapi ada berapa yang bikin lo sedikit kalau laki-laki ya tersentuh hatinya seperti itu. Tapi kita tunggu saja animenya, karena busetnya anime dari kemarin meledak-meledak ya. Udah 12 trending 12 di Muse Indonesia nih ya. Di Indonesia, YouTube Indonesia trending 12. Mungkin setiap episode trending mulu. Jadi kita lihat ya, episode lanjutnya episode 5 apakah akan trending atau tidak. Karena ini ceritanya bagus men. Sumpah gue awalnya meremehkan. Gue biasa kayak gitu. Gue kalau meremehkan sesuatu, meremehkan anime atau gitu, ternyata pas gue tonton seru banget. Kayak misalnya waktu dulu tuh gue meremehkan Sao. Nah, apaan sih Sao? Nggak jelas gitu kan. Waktu awal-awal gue nonton anime, apaan sih Sao? Nggak jelas banget nih. Pas gue nonton Sao, aku terngiang-ngiang Sao. Bener-bener, wah gila keren banget Sao. Ininya dapet, action dapet, terus romance dapet, ya kan. Nah ini awalnya gue juga agak sedikit meremehkan, tapi pada saat gue baca akhirnya, wah seru banget. Ya romance-nya nggak banyak banget sih ya, ada sedikit tapi nggak terlalu dapet romance antara si Hanagaki Takemichi sama Tachibana Hinata ini. Ada tapi nggak terlalu banyak. Dan salah satu karakter yang paling gue suka adalah dia nih, si Matsuno Chifuyu nih. Ini dia nih, keren banget sih dia. Dia jadi inilah, dia jadi partner si Hanagaki nanti. Ini spoiler. Red alert, spoiler. Ya, ini ntar bakal jadi partner yang paling inilah. Dan itu keren banget, gue suka banget dia. Karakternya bagus banget bener dah. Gue suka dia sama ya. Satu lagi nih Tokyo Revengers ini gue kasih tahu mungkin ini ya. Mungkin sedikit spoiler ya. Ini tadi kan udah spoiler lagi, udah seru spoilerin aja lah. Kalau MC-nya itu nggak sekuat atau nggak ini banget. Dia tuh MC naif ya. Pokoknya dia mau menyelamatkan semuanya lah, seperti itu. Lebih gampangnya kayak gitu, kayak Deku lah. Lebih seperti Deku. Aku ingin menyelamatkan semuanya. Dia MC naif. Lu kalau nggak suka MC naif jangan nonton ini. Karena ini naif banget sih, sumpah. Sampai yang chapter terbarunya itu naif naujubillah min jalik. Sampai gabung tuh kan, sampai naujubillah juga keluar. Karena naif banget, gila ini MC naif banget, bener-bener naif. Nggak kayak Beelzebub yang MC-nya bodo amat ya, si Oga tuh ya, Tatsumi Oga tuh kan
Dia meskipun Yankee dia bodoh amat gitu. Dia ini benar-benar naif kayak Deku, bahkan lebih Deku kalau kata gue mah. Ini terus dia juga nggak kuat ya, dia itu nggak kuat. Si MC itu nggak kuat berantem tuh nggak kuat ya, tidak strong. Yang OP tuh si Sano ini, si temennya inilah, si ketua dari Tokyo Manji Gang ini yang paling kuat dia, si Sano. Nanti dia tuh lebih ceritanya tuh lebih kayak si ReZero ini, mana MC-nya itu nggak terlalu sering ngelawan, nggak sering berbuat sesuatu, tapi dibantu oleh orang-orang sekitarnya lah, kayak gitu. Yang tadinya nggak suka jadi akhirnya jadi suka sama dia, kayak gitu. Lebih ke mirip ke apa namanya, ke kayak ReZero kan gitu kan, nggak si Subaru nggak yang ngelawan musuhnya langsung, tapi dengan bantuan orang-orang sekitarnya, seperti itu. Jadi tinggal ditunggu saja, karena ini ini bagus, gue bisa rekomen kalau lu suka, apalagi lu suka cerita tentang shonen yang Yankee ya, gue bisa ini. Terus kalau lu suka MC yang naif, lu nonton dia, itu naif banget dia. Terus kalau lu suka lebih kayak agak sedikit misteri, tapi misterinya bukan misteri pembunuhan ya, misteri kayak misalnya kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu, itu lu bisa nonton ini juga, ini seru juga. Itu ada sedikit juga kayak gitunya. Oke, sepertinya cukup sampai situ dulu, karena ini nggak banyak yang bisa gue bahas. Thank you yang sudah menonton. Bye bye.